in association with Selamat datang di CNN Style bersama Sandy Wijaya. Hari ini kita menyaksikan pameran Solo Sujana Kerton. Sujana Kerton adalah seorang seniman kenamaan Indonesia yang beraliran abstrak, figuratif, distortif. Pameran ini diselenggarakan oleh Sanggar Luhur di Art One New Museum. Sujana Kerton sendiri pada 2021 lalu karyanya sudah mencapai angka $8 juta di salah satu balai lelang internasional Sotheby's di Hong Kong atau setara hampir dengan 20 miliar rupiah. Siapakah Sujana Kerton ini? Mengapa karya-karya begitu dihargai oleh kolektor-kolektor seni seantero Asia? Mari kita saksikan. Sujana Kerton merupakan seniman Indonesia yang lahir pada tahun 1922. Sebagian besar karyanya memadukan semangat rakyat Indonesia dan revolusi Indonesia dengan modernisme global. Kerton, nama panggilannya, tidak hanya bekerja menjadi seniman, tapi seorang ilustrator dan jurnalis. Pameran Solo Sujana Kerton diselenggarakan dari 12 hingga 26 Juni 2025. Pameran Sujana Kerton juga merupakan bagian dari rangkaian menuju Art Moments Jakarta 2025 yang akan diselenggarakan 8 hingga 10 Agustus 2025. Tidak hanya itu, pameran ini sekaligus memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme Belanda. The Hidden Treasure of Sujana Kerton merupakan tajuk dari pameran Solo Sujana Kerton yang diselenggarakan di Art One New Museum Jakarta. Putri pertama Sujana Kerton, Chandra Kerton, ingin masyarakat Indonesia tidak melupakan karya ayahnya yang telah tiada. Ia merasa semakin dinamis kesenian rupa, cukup banyak seniman yang terlupakan, termasuk karya ayahnya. Karena memang kita sudah lebih dari 20 tahun tidak ada pameran Bapak, dan saya melihat di dunia seni rupa Indonesia sedang hidup sekali dengan karya-karya kontemporer yang menurut saya itu memang bagus sekali ya, itu dinamis sekali dunia seni rupa sekarang ini, cuman masih ada kurangnya karena ada seniman-seniman Indonesia yang memang tidak terlalu diingat lagi termasuk bapak saya. Jadi saya membuat pameran ini dengan harapan masyarakat Indonesia bisa melihat langsung karya-karya bapak yang masih disimpan oleh keluarga saya. Lukisan anak perempuan yang tepat di belakangnya merupakan lukisan favorit Chandra. Kemudian ia bercerita, setelah ikut pulang ke Indonesia sekitar tahun 70-an, Chandra merasa ayahnya memiliki proses adaptasi yang luar biasa. Memang dikasih tahu teman-teman di sini, ya memang negaranya kita sudah merdeka dan ya memang masyarakatnya juga berubah ya kan. Jadi Bapak ya memang harus mengadjust lagi kan dengan keadaan di sini. Tapi saya melihat beliau hebat, bisa setelah sekian lama di luar negeri bisa balik lagi seperti ya memang tidak pernah pergi kemana-mana gitu. Sejak tahun 1947, karya Sujana Kerton muda yang pada waktu itu berumur 25 tahun sudah dikoleksi oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno, yang berjudul Hantu Penjajah. Keren ya karyanya, umur 25 tahun sudah berkarya seperti ini. Lalu pada tahun 49, umur 27 tahun, Pak Kerton berangkat ke Paris sendirian, naik kapal laut 2 bulan, tiba di Paris untuk belajar melukis. Setelah 1-2 tahun
beliau berangkat ke New York dan karyanya pada tahun 1965 terpilih jadi seniman Indonesia pertama yang dipilih oleh UNICEF menjadi kartun Natal resmi UNICEF pada waktu itu. Sebagai kurator pameran Solo Sujana Kerton, Sadiah Bunstra berpendapat bahwa warisan Kerton tidak hanya lukisan, tetapi juga catatan hidup, pendirian, dan perkembangan bangsa. Sadiah menjelaskan, perjalanan artistik Sujana Kerton kurang lebih 25 tahun di Eropa dan Amerika Serikat mempengaruhi gaya karyanya. Lukisan Kerton mengadopsi warna cerah dan adegan yang menyolok. Berarti Kerton dapat tinggal di luar negeri hampir 3 dekade, dan berarti dia juga banyak pengaruh dari seni dari luar, berarti kubisme dan juga abstraktisme dan segala macam, dan dia absorb semua influences dari itu. Berarti menurut saya itu juga bisa dapat dilihat dari karya-karya di pameran ini, karena ada banyak karya yang eksperimental, juga ada banyak style yang berbeda. Misalnya ada sketsa yang historis seperti ini, tetapi juga ada yang lebih abstrak dan juga lebih ke kubisme dan segala macam. Berarti dia sangat eksperimental. Jadi saya rasa mungkin itu juga karena dia spend so much time abroad. So ada banyak curiosity juga. Hari pertama pembukaan pameran dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Giring Ganesha. Giring yang juga memiliki background seni merasa cukup beruntung bisa hadir untuk melihat harta karun dari Sujana Kerton. Kita ingin tanya kesan dan pesan Pak Wamen untuk pameran ini. Alhamdulillah saya merasa sangat beruntung karena bisa melihat pertama kali sebuah harta karun yang terpendam dari almarhum Sujana Kerton. Inilah sketsa-sketsa, kita bisa lihat bagaimana beliau mulai dari tahun 19, kalau tadi terakhir saya lihat itu 40-an sampai sekarang ini yang sudah 60-an, 50-an, 60-an, progresnya beliau sebagai seorang seniman dan bagaimana beliau bisa mengcapture momen-momen bersejarah. Keunikan karya Sujana Kerton membuat founder Art One New Museum, Marta Gunawan, semakin yakin untuk mendukung dan memamerkan lukisan Kerton di galerinya. Pameran dari karya Sujana Kerton ini bisa dinikmati masyarakat tanpa dipungut biaya, alias gratis. Tentunya dengan pengaruh perkembangan global, seni global di luar negeri mempengaruhi perkembangan seni lukisnya, sehingga karya-karyanya itu berubah dengan pengaruh kubisme atau abstrak. Dan karya itu berubah setelah dia kembali ke Indonesia, rasa nasionalisme dan sosiologinya itu masih ada, sehingga dia tetap membuat karya-karya dengan figur-figur tapi dengan pengaruh abstrak dari luar negeri. Nah, dengan begitu saya melihat dia pantas untuk dipamerkan. Bagi seniman, dunia ini adalah kanvas yang tak terbatas. Dan di setiap karya seni adalah ungkapan dari jiwa penciptanya. Demikianlah pameran Sujana Kerton dalam CNN Style edisi kali ini bersama Sandy Wijaya. Harapan saya agar para pemirsa bisa menyadari betapa pentingnya kontribusi seniman-seniman seperti Sujana Kerton dalam membentuk identitas bangsa dan budaya Indonesia, sehingga generasi penerus kita bisa berbangga menjadi orang Indonesia yang mempunyai warisan budaya yang kuat dan dihargai seantero Asia dan dunia. Saya Sandy Wijaya pamit dan sampai jumpa di edisi CNN Style berikutnya. In association with